Halo teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat NIB untuk para penjual Shopee dengan kategori perseorangan ya. Tapi sebelum teman-teman mengajukan NIB, perlu teman-teman siapkan yang pertama adalah KTP, kemudian email dan nomor WA, kemudian foto lokasi usaha atau foto rumah kalian, kemudian dokumen administratif lokasi ya. Untuk contoh dokumennya sudah saya sediakan di link, bisa kalian isi sesuai dengan format yang saya sediakan. Prosesnya ini akan membutuhkan waktu sekitar 10 sampai dengan 15 menit atau tergantung dengan jaringan kalian. Oke teman-teman, langsung saja buka laptop kita masuk ke Google Chrome atau web browser kalian, terserah mau pakai apa, boleh pakai Mozilla, boleh pakai Opera ataupun pakai Google Chrome. Saya di sini pemakai Google Chrome ya. Kemudian kita langsung ke alamat oss.go.id. Nah, kemudian kita langsung daftar ya. Tapi kalau teman-teman sudah punya akun OSS, bisa langsung masuk. Kali ini saya akan mendaftar terlebih dahulu dengan klik daftar. Nah, di sini kita pilih jenis pelaku usaha ya. Yaitu untuk jenis pelaku usaha kita pilih orang perseorangan. Masukkan nomor induk kependudukan atau NIK-nya. Setelah kalian masukkan, di sini kita isikan alamat emailnya. Setelah itu kalian buka emailnya, di situ ada kode verifikasi dari OSS. Ini dia, kita masukkan kode verifikasi ini ke sini. Oke, udah berhasil. Kemudian kita masukkan kata sandi. Kata sandinya minimal 8 karakter ya. Setelah itu teman-teman masukkan nomor HP atau ponsel. Setelah itu masukkan nama yang sesuai KTP ya. Kemudian jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, kemudian alamat. Di sini alamatnya tanpa menyertakan RT RW ya dan kode pos, jadi alamat jalan saja. Nah, kemudian kita di sini isi provinsinya. Kemudian kabupatennya, kecamatannya dan desanya juga di Tuah Madani. Setelah itu checklist saya setuju dengan syarat dan ketentuan. Setelah itu klik daftar. Nah, pendaftaran akun sudah berhasil. Kita klik proses masuk. Untuk akses website OSS ini kadang-kadang bermasalah ya. Jadi harap bersabar. Dan loadingnya lumayan agak lama biasanya. Saya di sini sengaja bikinnya di malam hari agar trafficnya lumayan lengang, tapi masih lama juga, error ya. Kita coba reload lagi. Dan alhamdulillah bisa masuk ya. Di sini kita tunggu saja ya. Di sini datanya sudah muncul ya di sini, formulir perekaman data. Kita diisi. Nah, di sini kalian tadi suruh menyiapkan NPWP. Nah, NPWP di sini sifatnya opsional ya. Jadi kalian yang nggak punya NPWP nggak ngisi nggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah punya NPWP silahkan diisi. Boleh menggunakan NPWP yang 15 digit atau NPWP 16. Sini saya pakai NPWP 15 ya. Kemudian setelah kita input NPWP-nya, kita isi apakah perusahaan Anda melakukan impor barang? Tidak. Kemudian apakah Anda sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan? Tidak. Apakah Anda memiliki BPJS Kesehatan? Tidak saja. Setelah itu akan terreload otomatis.
Atau jika teman-teman tidak terreload otomatis, maka teman-teman balik aja ke beranda OSS, kemudian masuk ke perizinan berusaha, kemudian kelola usaha. Setelah itu kita klik lokasi usaha. Kemudian pilih tambah lokasi usaha. Kemudian scroll ke bawah, tambah posisi lokasi. Kemudian kita pilih darat. Kemudian kita scroll ke bawah, jenis lokasi usaha individual. Kemudian centang permohonan persyaratan dasar dengan kategori mikro. Nah, kemudian kita cari alamat ya. Teman-teman masukkan alamatnya di sini. Kalau alamatnya ketemu, bisa langsung klik. Atau jika alamatnya tidak ketemu ya, kita langsung manual arahkan pin di peta. Oke ya, di sini alamat saya tidak ketemu di pencarian, maka saya melakukannya langsung di peta, di pin di peta. Kita cari Padang, karena sekarang saya domisilinya di Padang ya, walaupun KTP-nya Riau. Oke, kita cari Padang, ini dia Padang. Kemudian kita cari Kampung Lapai, mana ini dia, Lapai. Kita perbesar ya. Ini perbesarnya itu di scroll ke depan ya, pakai mouse. Nah, kemudian kita pin alamatnya di sini. Ini alamat peta saya, kebetulan saya sendiri udah hafal ya. Jadi udah gampang di mana menentukan alamat saya. Oke, kalau sudah dirasa pas, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada koordinat ya, kita copy untuk nanti mengisi di dokumen administratif ya. Di sini kita pilih klik menggunakan lokasi ini. Jangan lupa ya, salin koordinatnya, kemudian kita masukkan di titik koordinat yang ini. Nah, di sini kita buang tanda kurungnya. Setelah ini kita cetak ya untuk surat pernyataan lokasi administratifnya. Kita isi dulu yang di sini. Luas lahannya, di sini luas lahannya karena ukurannya 3x3 ya, jadi 9 meter. Kemudian alamat lengkapnya diisi, nama jalannya aja ya, atau nama jalan dan perumahannya. Kemudian diisi provinsi, kemudian kota, kemudian kecamatan, kemudian kelurahan. Dan jangan lupa kode posnya. Nah, dia di sini kita print dokumen yang tadi ya, dokumen lokasi administratif tadi. Kita print yang ini. Kita print sebentar. Kemudian kita tanda tangani kasih materai ya. Karena ini nggak perlu ke kelurahan, kita cukup buat mandiri di rumah. Jadi dokumennya harus bermaterai sebagai bentuk keabsahan supaya sah ya. Setelah itu kita buat dalam bentuk PDF ya. Kemudian kita upload surat lokasi administratif. Kemudian dokumen foto tampak depan ya. Nah, dalam bentuk PDF juga. Ini foto usaha lokasi tampak depan. Kemudian ke bawah, apakah lokasi Anda berada di kawasan khusus yang ditetapkan pemerintah? Kita jawab tidak. Setelah itu kita pilih simpan posisi lokasi. Setelah disimpan, kita centang di sini ya untuk lokasinya yang tadi kita isi. Kemudian kita klik lengkapi detail kegiatan. Sini apakah lokasi Anda berada di wilayah objek vital nasional? Tidak. Kemudian berada di wilayah proyek strategis nasional? Tidak juga. Kemudian masukkan ke jenis kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha utama.
Ini karena lokasinya satu-satunya ya, jadi utama. Tapi kalau teman-teman punya cabang di beberapa kota, misalnya gudangnya ada 3, ada di Jakarta, ada di Surabaya, atau ada di Medan, bisa kalian pilih yang cabang tadi. Kemudian masukkan bidang usaha. Karena saya di sini ecer pakaian ya, maka saya masukkan ke kodenya 47711, yaitu perdagangan eceran pakaian. Untuk teman-teman yang mencari KBLI-nya bisa cek di oss.co.id/KBLI ya. Nah, di situ kalian bisa cari apa saja yang perlu teman-teman cari informasinya. Di sini untuk 47711 itu tentang perdagangan eceran melalui pos dan internet. Nah, kemudian kita pilih. Kemudian untuk ruang lingkupnya seluruh, kita tunggu loading. Oke ya, sudah masuk. Setelah itu kita pilih isi nama usaha, yaitu nama toko teman-teman ya. Di sini saya menggunakan nama toko Sugih Jaya Makmur Sentosa. Setelah itu scroll ke bawah, apakah Anda sudah menguasai lahan melalui perjanjian sewa atau pinjam pakai atau jual beli atau lahan milik sendiri? Jika iya, teman-teman harus punya dokumennya ya, hitam di atas putih. Dan silahkan di situ, misal sewa, silahkan isi datanya di situ. Kalau saya tidak punya dokumen ya, maka pilih tidak saja biar simple. Setelah itu kita klik selanjutnya. Kemudian kita centang menyatakan, kemudian kita proses. Nah, di sini buat yang muncul halamannya putih atau blank, langsung klik proses aja nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita masuk ke perizinan berusaha. Nah, di sini kita proses perizinan usaha, kita klik lanjut. Nah, kemudian kita masukkan data usaha, sudah berjalan ya. Sejak 2025 ya, saya di sini udah dari 2025 bulan Desember. Kemudian jangka waktu samakan saja nggak apa-apa. Setelah itu masukkan data permodalan ya. Di sini saya cuma memasukkan laptop dan printer senilai 5 juta. Kemudian modal kerja selama 3 bulan. Ini karena omset saya masih kecil ya, sekitar 10 jutaan per bulan, maka saya input 20 juta saja, nggak apa-apa atau bebas. Kemudian pilih modal sendiri. Kemudian sini masukkan omset tahunan, omset kotor. Saya masukkan 90 juta saja. Kemudian masukkan data tenaga kerja ya di sini kalau punya anggota banyak. Di sini tenaga kerjanya saya sendiri, jadi saya pakai 1 saja, apa-apa. Kemudian bisa teman-teman baca-baca. Kemudian di sini tambah produk atau jasa. Di sini saya produknya pakaian. Kemudian untuk kapasitas per tahun itu kita isi kapasitas nominalnya ya. Saya isi berapa nih? Isi 100 juta aja lah. Setelah itu kita klik selanjutnya. Setelah itu kita isi parameternya yaitu di kabupaten atau kota ya. Setelah itu kita klik selanjutnya. Nah, di sini yang biasanya pada gagal ya di perizinan lingkungan yaitu AMDAL. Nah, kalau teman-teman sudah punya dokumen AMDAL, klik sudah, atau jika belum langsung saja klik belum. Nah, kemudian kita nanti akan diarahkan ke website AMDAL. Di sini kita nanti akan mengisi penapisan dokumen lingkungan hidup. Pengajuan permohonan dan pemrosesan akan dilakukan pada sistem AMDALNet. Kita klik proses ya, kemudian klik ya, lanjut. Nah, kita akan diarahkan ke website amdal.net ya, AMDALNet. Nah, ini masuk ke dasar ya, kita geser kemudian lingkungan. Kita klik proses penapisan. Oke, udah berhasil masuk ke AMDALNet. Kemudian kita centang yang akan kita ajukan yang tadi itu. Kemudian di sini perizinan berusaha, di sini kalau belum hidup dihidupkan dulu ya. Kemudian di sektor kita pilih non KBLI lainnya. Kemudian saya di sini pilih penataan atau revitalisasi kawasan biar mudah. Kemudian masukkan nama toko.
atau nama usaha teman-teman yang tadi. Kemudian centang pilih besaran, luas lahan 9 meter, satuannya meter. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita isi apakah lokasi rencana usaha berbatasan langsung dengan kawasan peta indikatif. Tidak. Kemudian apakah lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, kita juga jawab tidak. Kemudian klik selanjutnya. Kemudian apakah lokasi di daratan? Iya. Kemudian tapak proyek berada di satu kabupaten. Kemudian di perairan tidak, perairan laut tidak. Kemudian yang di bawah, centang aja yang paling bawah, kegiatan berlokasi di satu kabupaten kota yang memiliki peran penting secara ekonomi. Nah, di sini sudah kita cek. Setelah itu kita klik simpan. Anda akan menyimpan hasil penapisan rencana usaha, simpan saja. Kemudian di sini nomor NKU-nya ya. Kemudian kita klik OK mengerti. Kemudian cek pemberitahuan. Ini yang atas. Pengajuan persetujuan lingkungan. Kita cek belum dibaca. Oke ya, sudah disetujui atau berhasil dibuat. Setelah berhasil, kita kembali lagi ke website OSS-nya. Kemudian kita reload dulu ya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah terbit ya atau sudah terverifikasi. Kemudian masuk ke tab perizinan berusaha lagi. Di sini udah ada tulisannya perlu tindakan. Kemudian kita lanjut. Dan kita centang semuanya, centang. Dan kita klik proses. Nah, nanti ini akan muncul draftnya ya. Kalau kita sudah setuju atau masih ada revisi, silakan direvisi dulu. Tapi kalau sudah betul, langsung saja terbitkan. Oke ya, sudah berhasil diterbitkan. NIP sudah terbit dan alhamdulillah selesai ya. Kita tunggu, kita download dokumennya. Agak lama ya. Seperti yang saya bilang, untuk pembuatan ini harus sabar ya, karena websitenya kadang-kadang error. Tapi sebenarnya waktu standarnya itu sekitar 10 sampai dengan 15 menit lah. Nah, ini sudah terbit ya, kita unduh. Nah, ini dia dokumennya sudah bisa kita download ya. Silahkan download dan disimpan baik-baik di dokumen teman-teman. Setelah ini kita akan menguploadnya di Shopee. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan langsung chat saja di kolom komentar. Insya Allah bisa dibantu ya. Oke, itu dia teman-teman. Untuk dokumen NIP-nya sudah selesai. Setelah ini kita akan upload di Shopee, tapi saya buatkan di video berikutnya. Jadi jangan lupa pantengin terus channel ini ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terupdate lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.